Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehan Ferdiansa dengan nomor NIM 434251110004. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian asesmen akhir semester praktikum untuk mata kuliah pemrograman basis data. Ini pada video kali ini saya akan mengerjakan soal yang di sini ada 4 soal. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal pertama, yaitu soal pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. 1. Pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, nama kota dan tanggal registrasi. Tabel 2, buku, ID buku sebagai primary key, judul, penulis, kategori, dan harga. Tabel pesanan, ada ID pesanan sebagai primary key dan ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Kemudian ada tanggal pesanan dan status. Detail pesanan, ada ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan ID buku sebagai foreign key. Dan terakhir ada jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaannya, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Tampilkan daftar nama pelanggan serta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari Rp500.000. Oke, kita coba untuk ngerjain yang soal A terlebih dahulu. Nah, di sini dia meminta untuk membuatkan database, dan untuk database sendiri sini saya sudah buatkan sebelumnya dengan 4 tabel. Yang pertama ada tabel buku, untuk strukturnya seperti ini. Kemudian ada detail pesanan, untuk strukturnya seperti ini. Kemudian ada pelanggan, strukturnya seperti ini, dan juga ada tabel pesanan, dan ini strukturnya. Dan keempat tabel ini sudah ada data dummy-nya. Supaya nggak kelamaan, kita coba ke sini, kemudian kita klik SQL. Nah, di sini kita akan masukkan perintahnya. Oke, di sini saya sudah siap untuk perintahnya. Di sini ada select, PID pelanggan, pelanggan, jenis pesan, dan seterusnya. Oke, di sini kita coba klik go saja, dan ya berhasil. Di sini dia akan menampilkan ID pelanggannya, kemudian nama dan total belanja yang lebih dari Rp500.000. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang bagian B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, kita kembali lagi. Sini kita akan masuk ke SQL tadi. Nah, di sini kita Nah, di sini kita akan ketik kembali untuk perintah soal bagian B.
Oke, sekarang untuk perintahnya sudah ya. Kita klik go dan ya, ini dia. Sini dia akan menampilkan 5 buku kategori fiksi yang paling banyak terjual di tahun 2023. Ini dia, ada di bukunya, judul, dan total yang terjualnya. Oke, selanjutnya untuk soal C, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, untuk yang C kita kembali lagi ke PHP-admin. Di sini kita klik SQL lagi, kita masukkan kata perintah untuk yang soal C. Nama kota tanggal registrasi Oke, untuk perintah yang C sudah juga. Di sini ada select, kemudian ada ID pelanggannya, nama, kode registrasi, from pelanggan, where ID pelanggannya. Nah, kemudian select distingnya yaitu ID pelanggan dari atau from pesanan. Kita klik go saja. Dan ya, ini dia. Jadi ini adalah tabel nama pelanggan yang tidak atau tidak pernah melakukan yang namanya pemesanan, yaitu ID pelanggannya 003 atas nama Budi Santoso dari kota Surabaya. Tanggal registrasinya adalah 2023 bulan 5 tanggal 20. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Itu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya ada departemen, ID departemen sebagai primary key, nama departemen, lokasi, tabel karyawan, ada ID karyawan sebagai primary key, nama lengkap, posisi, gaji, dan ID departemen sebagai FK-nya atau foreign key. Kemudian proyek, ada ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai. Dan ada tugas sebagai ID tugas itu primary key, ID karyawan sebagai foreign key, ID proyek sebagai foreign key, dan terakhir ada role. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Pertanyaan, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita buatkan terlebih dahulu untuk soal yang nomor 2. Untuk nomor soal 2 ini saya sudah buatkan untuk database-nya juga sama. Kita lihat dulu untuk tabel departemen. Di sini udah ada strukturnya. Kemudian karyawan seperti ini strukturnya. Kemudian untuk proyek strukturnya pun juga sama. Ini. Kemudian yang terakhir tabel tugas. Ini ada juga. Dan juga ini sama kayak seperti sebelumnya. Di sini sudah ada data dummy-nya. Jadi sekarang kita hanya melakukan perintah yang di soal tadi mengenai soal nomor A. Jadi kita buatkan terlebih dahulu untuk perintah SQL-nya. From departemen di left join departemen selesai. Oke, kemudian untuk soal nomor 2 bagian A, ini untuk perintah SQL-nya. Kemudian kita klik go saja di sini. Ops, ada yang salah.
itu dia. Dan di sini kita bisa lihat ID departemennya, nama departemen dan jumlah karyawannya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal bagian B, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kita langsung saja ke soal B. Oke, di sini di sini kita pilih yang scale ini. Langsung saja kita buatkan untuk perintah yang bagian B ini. Oke, untuk yang B juga sudah selesai. Ini dia untuk perintah SQL-nya. Kemudian kita klik go saja di sini dan ya, dia akan menampilkan data sesuai soal yang bagian B. Di sini kita bisa lihat ID karyawannya dan juga nama lengkapnya, kemudian posisinya sebagai apa dan gajinya berapa. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk soal bagian C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita lanjutkan kembali untuk soal C. Dari sini akan yang ini, dan kita klik SQL. Oke, kita lanjutkan kembali di sini untuk yang C. Oke, kemudian untuk yang soal nomor 2 bagian C ini untuk perintah SQL-nya seperti ini. Kemudian kita langsung saja klik go dan ya, berhasil. Untuk perintah soal C, query karyawan Departemen ID yang sedang tidak mengerjakan proyek, yaitu nama lengkapnya Ahmad Fauzi dengan posisi backend developer. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 3, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan penghitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Pertama, ada tabel mahasiswa, NIM sebagai primary key, nama, total SKS, status, dan mata kuliah, kode MK primary key, nama MK, SKS, nilai, ID nilai sebagai primary key, NIM foreign key, kode MK sebagai foreign key, dan nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A4, B3, C2, D1, dan E0. Pertanyaannya, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan nomor NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Itu untuk soal nomor 3 bagian A. Oke, di sini kita akan membuat database-nya, dan seperti biasa untuk database-nya di sini sudah ada stop prosedur. Stop prosedur. Ini inventaris. Jadi, oh ini dia.
Oke, jadi ini ada database untuk soal nomor 3, yaitu namanya DBSIA. Nah, untuk tabelnya seperti ini strukturnya, kemudian kemudian ada mata kuliah, ini tabelnya, strukturnya, kemudian yang terakhir ada nilai. Strukturnya seperti ini. Dan kita langsung saja pergi ke sini, klik SQL, kita akan membuatkan perintah SQL seperti yang diminta. Oke, ini sudah siap untuk perintah delimiter untuk SQL-nya. Oke, selanjutnya kita klik go. Oke, ada yang error ternyata ya, di line 15. Teruskan. Oh iya. Oke. Nah, sudah ada. Oke, jadi untuk yang ini sudah berhasil. Kita lanjutkan kembali untuk soal nomor B ya. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK. Mahasiswa tersebut IPK dihitung dengan rumus SKS, X bobot nilai, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja buat perintahnya.
buka SKS, nah bintang cash, nah lanjut kita ke WN titik nilai huruf dengan A, dan 4 kita copy saja ini. Oke, join mata kuliah MK on titik kode MK dengan MK kode MK join WL nim p TOD nim return nol if nol v IPK 0.00, kemudian kita return, kemudian ini n. Oke, terakhir delimiter. Oke, dan ini untuk delimiter perintah SQL untuk yang bagian B tadi seperti ini. Kita langsung saja klik go, dan ya berhasil. Kemudian kita lanjutkan untuk soal terakhir, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah ini untuk table produk, ID produknya sebagai primary key, nama produk, stok, table penjualan, ID penjualan sebagai primary key, tanggal penjualan, detail penjualan, ada ID detail sebagai primary key, ID penjualan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, dan jumlah, dan terakhir log stok rendah, ID log primary key, ID produk sebagai foreign key, dan stok tersisa. Kemudian ada waktu peringatan. Pertanyaan: buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke table detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok di table produk beserta jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, kita coba implementasikan. Dan yap, untuk yang ini juga sama, saya sudah buatkan untuk database-nya. Ini dia, ini ada table detail penjualan seperti ini strukturnya. Kemudian log stok rendah juga sama halnya, ini dia. Kemudian penjualan juga sama halnya, ini strukturnya. Dan terakhir table produk, dan ini strukturnya. Oke, kita coba buatkan untuk soal pertama. DB inventaris GL, kita coba ketikkan perintahnya daily trigger update stok setelah penjualan after insert insert on detail penjualan for each row begin declare in susah stop nyete update produk set stop kurang new jumlah where ID produk new titik ID produk koma sel stop stop v garis sisa stop from produk where ID produk dengan new ID produk if v sisa stop update insert into log stok rendah ID
values new ID produk now kita ke sini next and if then delimiter. Oke, ini dia untuk perintah delimiter SQL untuk bagian A nomor 4. Ini dia. Oke, selanjutnya kita klik saja go. Ops, ada yang error ya. Bentar dulu. Line 16. Line 16 itu yang oke. Oke, semoga betul go. Nah, oke. Untuk yang soal terakhir ini sudah berhasil ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 4 pun juga sudah selesai semuanya. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2, 3 dan 4 sudah selesai dan kelar. Jadi sampai sini aja untuk tugas video asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data. Apabila saya ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.